الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Ikhwanil kurama, daripada umara, wakil bupatinya, para ulamanya, para abu dan wali, juga ikhwani, khususnya keluarga daripada Abu Mustafa bin Haji Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan itu keberkahan pula kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebahagiaan, kemuliaan saya berdiri di sini dan mendengarkan sekilas daripada kehidupan Abu Mustafa bin Haji Ahmad, di mana kita lihat seakan-akan beliau hidup di tengah-tengah kita. Yang saya pahami, beliau mengajar bukan hanya dengan kitab, tapi dengan perilaku lebih daripada kitab. Guru yang mengajarkan dengan bil qawli wal fi'li wal hal, ucapan, perbuatan, bahkan keadaannya semuanya merupakan bagian daripada ajaran beliau. Saya teringat kata-kata guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Marshadri ketika beliau mengatakan al-ilmu laisa fawqahu siyasa akhiruhu khasasa. Sepertinya beliau mengisi ilmunya pun dengan siasat. Ilmu tanpa siasat akan berakibat sesat. Banyak orang yang memiliki ilmu tanpa didukung dengan siasat, akhirnya bukan membuahkan manfaat tapi perpecahan, membuahkan jauh dengan masyarakat. Dari apa yang saya dengar, beliau haus dengan ilmu, mengambil menimba dari banyak guru, dari banyak ulama. Bahkan saya mendengar dari anaknya Wali bahwa beliau pernah bertemu dengan guru saya sendiri, paman saya sendiri, Habib Zain bin Ibrahim Zumir di Mekah ketika beliau haji. Kehausan beliau nampak, di mana beliau memberikan apa-apa yang memang harus diberikan kepada muridnya dari kitab-kitab yang penuh berkah, kitab-kitab yang dijadikan oleh para penganut madhab Syafi'i sebagai landasan utama Minhajut Talibin. Ada satu kisah di mana seorang pedagang kitab kedatangan seorang ulama, tapi ulamanya tidak nampak. Beliau datang ke toko itu minta diturunkan kitab-kitab tertentu. Yang nampak cahaya itu kitab, ternyata yang diturunkan adalah kitab Imam Nawawi seluruhnya. Karena memang muallif Minhajut Talibin wali min awliyaillah. Dikatakan di antara keutamaan atau karamah yang beliau ketika menulis
tangannya mengeluarkan cahaya karamah minallah untuk melanjutkan tulisan karena memang lampunya padam. Kecintaan beliau kepada pengarang kitab Minhajul Talibin saya tidak ragukan, karena memang di sini diajarkan bukan hanya matannya, syarahnya, mahallinya, tuhfahnya, sepertinya sudah menjadi satu bagian daripada ini ma'had. Sepertinya memang sanad beliau sudah nyambung dengan Imam Nawawi radhiyallahu anhu secara hissan wa ma'nan. Kita harus mengambil dan harus iri dan harus berjanji apa yang kita dengar daripada riwayat beliau harus kita ikut serta di belakangnya. Kalau ingin digabungkan dengan beliau harus ikut serta di belakangnya, jangan pernah turun. Semua santri yang pernah bergabung di dalamnya, saya ingat kata-kata seorang ulama, man ta'allaqa bina ma nuflituh wa in huwa aflad. Siapa yang telah berhubungan denganku, mengambil ilmu dariku, aku tidak akan lepaskan dia walaupun dia kabur, aku tetap akan tarik. Ini diantara yang saya dengar daripada sekilas riwayatnya. Beliau adalah yang kalau ada santri yang keluar diambil lagi, balik lagi, dibujuk untuk belajar lagi. Itu kata-kata para ulama, man ta'allaqa bina ma nuflituh wa in huwa aflad. Siapa yang berhubungan dengan ulama arif billah tidak akan dilepas walaupun dia berusaha melepaskan diri, tetap dibujuk untuk balik lagi ke pesantren, balik lagi ke pangkuannya, balik lagi dalam pengajarannya. Itu yang saya dapat ambil daripada sekilas riwayat daripada beliau. Ikhwani rahimakumullah, dari apa yang saya dengar, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama ila akhir ayat. Gambaran tentang para hamba Allah wa ibadur rahman yang ketika mereka berjalan dengan tawadhu dan merendah, tapi kalau berhadapan dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama, maka seperti singa yang tidak ada yang dapat menghadapinya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau berhadapan dengan orang-orang yang jahil yang ingin berdebat dengan dia tidak ada manfaatnya, maka lebih baik menjauh dari mereka. Juga sepertinya beliau pantas masuk dalam firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Allah menggambarkan para wali Allah yang mereka tidak lalai dengan jual beli, dengan harta dunia, tetap berjalan istiqamah untuk membangun safinah an-najah, perahu penyelamat bagi keluarganya dan bagi umat. La tulihim tijarah. Nampak dari semua yang ada di sekitar sini saya terkagum-kagum. Ini orang, ini hamba yang sibuk dengan dunia, tapi dunianya dijadikan menjadi akhirat. Ada orang yang menjadikan akhirat menjadi dunia, ada orang yang menjadikan dunia menjadi akhirat. Saya lihat di sini semuanya berputar jauh sekali. Ini sepertinya dunianya sudah dirubah jadi akhirat. Dan kita bisa nggak melakukan demikian? Biasanya kalau kita akhiratnya dijadikan dunia, seperti para ulama mengatakan ibadatuna aqrab ilal maksiyah. Kalau para ulama adatuhum aqrab ilal ibadah atau kanat ibadah. Kalau kita ibadah kita mendekati maksiat. Kalau para ulama, para abu dan walid yang memang sudah sampai kepada ma'rifah, mereka menjadikan adat syarat ibadah. Mereka tidak mengenal adat, melainkan ibadah. Ikhwani rahimakumullah,
apa yang telah diperoleh oleh beliau daripada keberhasilan ini, ada yang berniat untuk mengikuti jejaknya daripada anak-anaknya, tinggal melanjutkan langkah itu. Orang tua menyediakan seluruhnya. Kita harapkan anak-anaknya diantaranya Haji Azwani, Zunwani, juga saudara-saudaranya siapa? Muhammad dan Baihaqi dan yang lainnya. Semoga kita doakan semua berjalan di langkah-langkah orang tua, harus dengan doa dan dukungan seluruhnya. Kalau ada yang sedikit malas-malas, bangunkan. Kalau memang cinta kepada almarhum Abu Mustafa bin Ahmad bin Haji Ahmad, harus semua santrinya, khususnya yang pertama, generasi pertama, harus menjadi pembantu almarhum agar mendorong anak menjadi orang-orang yang diharapkan, bukan dengan hanya memuji, korbankan harta, korbankan tenaga, agar mereka tetap berjalan di dalam rel orang tuanya. Karena kita melihat banyak orang-orang yang berhasil, tapi anaknya tidak berhasil dan pecah tanpa ada arti, hilang seluruhnya, tertinggal. Setiap kesempatan seperti ini, anak-anaknya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menuntut ilmu dengan susah payah, tapi kemudian sekarang anak-anaknya diberikan seluruhnya dengan hal yang sangat berguna insya Allah dunia akhirat, khususnya ketika ibunya masih ada, merupakan satu pendorong utama agar apa yang dicita-citakan oleh almarhum berhasil dan terus berlanjut sepanjang masa insya Allah. Ikhwani rahimakumullah, kita berada di sini semuanya berkat Nabi Muhammad SAW, dan apa yang diperoleh oleh almarhum bagian daripada barakat min nur Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul di sini karena memang dari barakat Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengadakan maulid, mengadakan haul untuk mengingat sekilas daripada sejarah para ulama yang membangun Islam. Memperingati maulid agar kita ingat sosok Nabi Muhammad SAW yang kita tidak kenal sebenarnya. Banyak orang baca maulid tapi kita tidak kenal, belum kenal atau memang belum kenal. Karena Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita di rumah tapi kita tidak melihatnya. Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita di kamar, di dapur untuk ibunya ada, tapi kita tidak melihatnya. Para ulama mengatakan, aku tidak dapat terlepas pandanganku dari Rasulullah SAW. Kita pun tidak bertanya, kenapa kau bisa demikian? Bagaimana caranya Nabi Muhammad tidak terlepas dari pandangan engkau, wahai Abu? Bagaimana rasanya? Kita akan cerita sedikit bagaimana kita dapat melihat Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah kita. Simak dengan baik. Ketika seorang anak bertanya kepada ayahnya, ayah, aku mendengar bahwa engkau yang mengadzani aku di telinga kanan dan qomat telinga kiri, apa benar? Iya. Yang memerintahkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Ayah, aku mendengar dari ibu bahwa ketika aku masih kecil kau potong rambut ditimbang dengan emas dan disedekahkan. Yang memerintahkan siapa wahai ayahku? Nabi Muhammad SAW. Lalu yang memerintahkan ayah untuk menyunatku siapa? Nabi Muhammad SAW. Aku hanya wakil. Semua sebetulnya Nabi Muhammad yang mengurus kau. Hanya melalui guru-guru yang sepertinya semua perintah adalah dari Nabi Muhammad SAW. Lalu kau potong kambing untuk akikah pada untukku, itu Nabi Muhammad. Iya anakku. Pertama yang aku perdengarkan nama Allah dan nama Rasul, bukan nama ayahmu dan nama ibuku. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi yang mengurus aku dari kecil adalah Rasulullah SAW. Iya anak. Si anaknya kemudian mulai memperhatikan gerak-gerik ayahnya, sampai perkara yang kecil ketika jatuh makan diambil lagi, nasinya ada yang tumpah diambil. Wahai ayah, apakah itu juga perintah Nabi Muhammad? Iya anak. Ketika masuk kamar mandi, kiri kanan dan doa,
Ayah, ini juga perintah Nabi Muhammad. Iya anak. Mau tidur, bangun tidur membaca doa sambil mengusap muka. Ini juga perintah Nabi Muhammad. Iya anakku. Semua yang di rumah ini perintah Nabi Muhammad, wahai anakku. Makan dengan tangan kanan dengan bismillah, pakai pakaian seluruhnya. Masuk kamar, keluar kamar, masuk rumah, keluar rumah beda, masuk kamar dengan lain. Semua perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi qawanin, undang-undang di rumah adalah bukan undang-undang siapa, undang-undang Nabi Muhammad SAW. Masuk dengan salam, kalau lupa balik lagi. Perintah Nabi Muhammad itu semua. Jadi kita melihat Nabi Muhammad ada di rumah, cuman kita buta. Apalagi untuk melihat Allah yang diajarkan oleh para arifin billah. Yang ditanya mereka salah satunya, apakah engkau melihat Allah? Sayyidina Ali bin Abidin radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau melihat Allah? Jawabnya, bagaimana aku akan bersembah kepada Tuhan yang aku tidak lihat? Aku harus melihatnya. Islam hanya satu-satunya agama yang membuka tabir agar kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad langsung. Ketika kita bersalawat, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, online Nabi Muhammad mengatakan, aku jawab langsung. Mendengar tidak? Seakan-akan harus mendengar. Ka'annaka tasma', ka'annaka tarah, an ta'buda ka'annaka tarah, an tusalliya ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Bersalawat seakan-akan mendengar jawaban Nabi Muhammad. Itu seakan-akan yang kita tidak miliki dan kita tidak peduli. Hanya cukup dengan baca kitab Sudhi, di dalamnya pun kita tidak akan mengambilnya. Pada setiap kali salawat, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, demi Allah, Rasulullah langsung menjawab kepada kita. Itu hadis Nabi Muhammad yang menyatakan, faradallahu alayya ruhi wa arudda lakum, Allahumma sholli alaihi wa alihi. Ada yang merasakan nangis, makanya ketika maulid nggak ada yang bangun, itu salah. Betul untuk orang yang lalai tidak bangun, tapi untuk yang merasakan bangun dengan sendirinya, seakan-akan mendengar Nabi Muhammad bersalawat kepada kita, menjawab salam kita. Kita akan bacakan salawat. Barangkali itu rasa ada dalam tubuh kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ketika nanti di padang mahsyar orang mencari para, silakan duduk. Ketika nanti di padang mahsyar semua umat mencari Nabi Adam, Nabi Nuh, Rasulullah sudah memberitahukan, kalian tidak akan mencari mereka, kalian langsung akan mendatangi Nabi Muhammad, dan semua padang mahsyar bersalawat kepada Rasulullah. Di situ akan nampak, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Semua padang mahsyar bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari Nabi Adam, itu umat-umat terdahulu. Kalau kita tidak, sebab sudah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya berada di dalam payungnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling dekat diantaranya, aktsarukum alayya salatan, yang paling dekat kalian kepadaku, yang paling banyak salawat kepadaku. Tapi dengan syarat, jangan sakiti umatnya. Dengan syarat, jangan sentuh kehormatan umatnya. Man ada ummati faqad adani, yang menyakiti umatku sama juga menyakiti aku. Mulailah pesantri-santri dididik untuk bersaling bersaudara, saling tarahum, irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Di sini harus dididik saling kasih sayang. Karena para sahabat diberikan sifat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Apa artinya asyidda 'alal kuffar?
mereka sangat berkuat berpegang kepada agama ketika berhadapan dengan orang kafir, bukan keras kepada orang kafir. Sebab kewajiban setiap muslim untuk berdakwah kepada orang kafir dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi apa tafsirnya? Muhammad Rasulullah waladina ma'asyidda al-kufar, asyidda ketika berhadapan dengan orang kafir itu berpegang kepada agama dengan keras, takut dibawa kabur, takut dirayu. Bukan artinya keras kepada mereka, tapi semakin keras berpegangnya kepada agama, ruhama bainahum, dan sangat toleransi antara mereka, bukan kemudian mengikuti madhab dan ta'assub bil madhab. Kita punya 4 madhab, diakui oleh kita seluruhnya. Bi ayyi madhabin tamadhab sahha, dengan madhab apapun sah selama itu madhab mu'tabar indana inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau pergi ke Mekah lihat ada orang sholatnya tidak bersedekap, Maliki sah. Ada orang yang tidak bismillah, sah. Karena memang di kepala kita, hati kita, kulluhum ala hak. 4 madhab ini satu perguruan seluruhnya. Dilarang kita berta'assub kepada satu madhab, sebab beliau bukan nabi. 4 madhab yang menunjukkan rahmah. Ikhtilaf ulama ummati rahmah, bukan sebagai niqmah. Kita tidak atau belum mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Ketika lebih mengenal, maka setiap kali melihat umat Nabi Muhammad akan nampak sosok Nabi Muhammad SAW. Dalam doanya setiap kali berdoa, bersedekah, menghilangkan kotoran, sabar dan seluruhnya. Ya Allah, berikanlah aku mimpi Nabi Muhammad. Sedekah, ya Allah, ingin melihat sosok Nabi Muhammad. Disakiti oleh saudaranya, ya Allah, saya sabar, yang penting kau berikan gantinya. Ingin bertemu Nabi Muhammad. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW sabda apa? Nanti datang satu masa umatku berani berkorban dengan apapun hanya untuk melihatku dalam mimpi. Dan yang melihat dalam mimpi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Ulama ikhtilafal makna, tapi yang dimaksudnya adalah akan bertemu nanti di akhirat. Dalil ala husnul khatimah. Yang melihatku dalam mimpi, dia akan bertemu dalam alam nyata, yaitu di padang mahsyar, dan akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Fa inna syaitan la yatamatsala bi, syaitan tidak dapat menyerupai aku. Dan ketika bertemu denganku dalam mimpi, betul-betul bertemu, bukan mimpi, bukan mimpi. Jadi kalau mintanya, ya Allah pertemukan aku dengan Nabi Muhammad, bukan berikan aku mimpi. Sebab ketika bermimpi Nabi Muhammad betul-betul bertemu, bukan mimpi. Tapi banyak orang yang tidak peduli atau kurang peduli, padahal dia umatnya. Tiap hari berkah dari kenal Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau seorang ibu lagi di rumah masak untuk suami, mencuci pakaian untuk anak, sebutkan, ya Allah saya ingin mimpi Nabi Muhammad, ingin bertemu Nabi Muhammad. Biasanya kalau sudah masak selesai, ngambil lagi, cari lagi masak yang kedua. Ibu sudah selesai masak? Belum, saya belum selesai bicara sama Allah. Bukan masalah masaknya saya bicara, semua masaknya, apapun yang diperbuatkannya adalah bicara kepada Allah selalu. Masak hanya perantara, karena memang seluruhnya khitab kepada Allah. Bahkan ketika minum air, bukan hanya membaca bismillah, tapi khitab, bismillahirrahmanirrahim, abdukal asi yashrab ni'amak ighfirli. Khitab kepada Allah ketika minum dan makan semua, ya Rab, hambamu, ya Allah, Maha Pengasih Maha Penyayang, hambamu yang banyak dosa, ingin meminum nikmatmu, ampuni aku ya Allah. Allah menjawab, labbaik ya abdi. Bukan minum tanpa arti. Khitab, makan khitab, semuanya khitab. Senyum khitab, seluruhnya khitab. Lianna Allah qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak bisa mampu, usahakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannakum subulana. Yang berusaha akan disampaikan, yang tidak berusaha akan tertinggal. Niatul mu'min khairun min amali, baru separuh melakukan, Allah catat sebagai minal wasilin, walaupun di tengah jalan sudah meninggal. Seperti orang yang membunuh 99 orang tapi tidak sempat taubat, tapi Allah tulis sebagai minat taibin. Di anna niatal mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ana'rifu Rasulullah, apakah kita melihat, mengetahui Rasulullah, mengenal Nabi Muhammad SAW?
kalau mengenal apa yang akan kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa dalam setiap para sahabat kalau menceritakan tentang Rasulullah SAW di luar nalar kita. Bayangkan ketika berwudu mereka hampir baku hantam hanya untuk mengambil air wudunya. Salah seorang sahabat ingin, ya Rasulullah, izinkan aku sujud kepada engkau ya Rasulullah, karena sudah terlalu gila untuk mencintai, terlalu sangat isyik di dalam cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ketika beliau wafat SAW, para sahabat hampir gila, tapi kan Allah jaga. Karena Allah jaga, mereka terjaga daripada kegilaan. Bukan orang tua mereka yang meninggal, bukan kekasih mereka yang meninggal, tapi Rasul Rabbil Alamin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang hidup di tengah-tengah mereka, yang kalau ada orang mati bisa hidup, yang sakit bisa sembuh, yang bisa mengatakan insyaqqal qamar, bulan pun terbelah, seperti Tuhan di hadapan mereka, kemudian meninggal dan mereka ditinggalkan. Tidak gila pun para sahabat itu mukjizat Rasulullah SAW. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, yang bilang Nabi Muhammad meninggal aku bodoh. Hampir hilang akal mereka. Kita belum mengenal Nabi Muhammad SAW. Kalaupun mendengar di dalam pujian-pujian, di dalam maulid-maulidan, jauh daripada makna yang diberikan. Ada satu hal yang ingin ceritakan. Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi dari Persia, Iran. Saya kalau ingat Iran, ingat Syiah ya. Hati-hati kepada Syiah ya. Ya, intabih. Syiah itu penyakit virus di tubuh umat Islam. Kalau ada Habib, walaupun Habib Syiah nggak boleh masuk. Tidak boleh. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, kalau ada Habib yang Syiah, bukan Habib dia. Ingat itu kata-katanya. Sahabat itu di atas kepala seluruh Habib. Tidak boleh ada menyentuh kehormatan sahabat. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau tadinya seorang Majus dan ayahnya sebagai pendeta Majus. Suatu hari dia keluar dari rumahnya dan melihat ada sekelompok namanya pengikut-pengikut Nabi Isa, kalau sekarang pendeta, tapi mereka dalam keadaan masih istiqomah, masih dalam ajaran Islam. Bertemu dengan mereka dan mendengar ajaran mereka, tertarik, ditinggalkanlah ajaran Majusi. Dengan bersembunyi-sembunyi dari ayahnya, ditinggalkan, pergi bersama itu apa disebutnya ruhban, ya, bersama dia, sampai akhirnya dia belajar dengan baik dan mendapatkan itu ruhban dalam keadaan sangat soleh. Ketika mau meninggal, minta wasiat, wahai Syekh, siapa kira-kira yang aku ikuti setelah kau meninggal? Maka rahib itu mengatakan, ada teman saya di sana, di tempat lain sudah nggak ada, kau pelajar dari dia. Ini zaman pun susah mencari ulama yang benar. Jadi kalau sudah lulus, ya Ustadz, siapa lagi belajar? Sana, pada si bulan, yang lain jangan. Yang lain sudah berenang di kolam harta, gitu ya. Cari satu-satu yang memang menjaga hartanya daripada barang yang haram. Berguru kepada yang kedua, ternyata tidak baik. Banyak sumbangan ditaruh di dalam tanah, dimakan sendiri. Waktu meninggal dikasih tahu oleh Salman Al-Farisi kepada masyarakatnya, kalian memuji ini rahib, padahal tukang nyari uang digali, ternyata betul harta dan emas digali di situ. Yang tadinya mau dikubur dibakar hidup-hidup oleh mereka. Akhirnya dia mencari lagi guru, mendapatkanlah satu guru yang baik. Ketika akhir meninggalnya, mau meninggal, dia minta wasiat, siapa gerangan yang aku harus ikuti? Gurunya mengatakan, sudah tidak ada lagi. Sekarang waktunya Nabi akhir zaman sudah lahir. Kalau kau ada kemampuan, kau pergi ke tanah Yathrib, tempat tumbuhnya pohon korma, kau akan mendapatkan Nabi pada waktu itu. Nabi yang akan datang itu yang diutus. Dan dia punya tiga tanda. Pertama, menerima hadiah. Kedua, tidak menerima sedekah. Yang ketiga, ada tanda kenabian di pundak. Kemudian
Salman Al-Farisi menunggu kafilah yang datang untuk pergi ke Yathrib. Bertemulah dengan kafilah, diberikan seluruh hartanya, yang penting bawa saya ke Yathrib. Ternyata di tengah jalan dijual jadi budak. Perjalanan tahun bertahun, kemudian menjadi budak, sampai kemudian saudaranya yang punya budak ini membawanya ke Madinah, karena memang udah tulisan Allah Subhanahu wa taala, al-mar'u ma'aman ahab, subhanallah, dibawa ke Madinah. Menunggu dan menunggu berita. Sekali waktu ketika naik pohon korma, tiba-tiba tuannya kedatangan saudaranya mengatakan, itu telah datang orang yang ngaku nabi katanya, sedang ke kota kita. Dia turun langsung dari itu pohon korma dan bertanya, siapa yang datang? Nabi. Ini tuan melihat budak yang bertanya dipukul sampai berdarah, suruh balik ke atas. Tapi dia sudah mendengar Nabi sudah datang. Dia bersembunyi-sembunyi, dia mengumpulkan korma, datang ke tempat Nabi berkumpul dengan sahabat. Kemudian dikatakan, sampaikan ini hadiah dari aku kepada orang itu. Maka Rasulullah SAW melihat dan memandang, diterimanya dan dimakan sedikit, sisanya dibagikan kepada para sahabat. Waktu cari yang keduanya, mengumpulkan lagi korma, dikatakan ini sedekah untuk beliau. Ternyata tidak disentuh sama sekali, dibagikan kepada para sahabat. Dua tanda sudah ada. Tanda ketiga, bagaimana aku ingin melihat tanda kenabian di pundaknya? Gak mungkin aku orang asing. Sekali waktu Rasulullah SAW sedang mengubur salah seorang sahabat di Baqi, dan Nabi Muhammad SAW berada di pinggir kuburan itu, dan Salman Al-Farisi mengitari bolak-balik karena Allah yang Maha mengetahui mempertemukan dua hati. Dipanggil, wahai Salman, wahai fulan, dibuka pundaknya, kau ingin melihat ini? Salman Al-Farisi menangis dan menubruk Rasulullah SAW. Perjalanan puluhan tahun ingin melihat Nabi Muhammad SAW. Sungguh agung pengorbanan beliau. Ada orang yang tiap hari tinggal minta sedekah kepada orang, ya Allah pertemukan dengan Nabi Muhammad. Tidak terbayang dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal itu modal kita zaman sekarang untuk dijaga iman Islam kita. Kalau sudah mimpi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Muhammad, apapun yang menghalangi kita akan terbayang sosok Nabi Muhammad yang menghalangi kita di dunia maupun di akhirat. Dengan syarat cintai umatnya, jangan pernah benci umatnya, jangan pernah menyakiti umatnya, jangan pernah merugikan umatnya. Karena Nabi Muhammad paling murka, man qasyana falaysa minna, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man la ya'man jaru bawa'iqah. Demi Allah tidak sempurna iman kalian diulang 3 kali, yang masih bisa mengganggu tetangganya, baik dengan api asapnya, atau dengan air hujan yang mengenai temboknya sampai menjadi rumutan, atau dengan cara apapun, suaranya, motornya, apapun yang masih mengganggu tetangganya, umatku, maka dia tidak akan sempurna imannya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali ulang, man la ya'man jaru bawa'iqah. Jangan kita sibuk memperbanyak amal, tapi sibuklah mengurangi apa yang dapat kita merugikan kita. Maksiat merugikan orang lain. Akhirul kalam, saya ingin bercerita tentang pertemuan juga tentang Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarani, seorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Umar, dalam riwayat kepada Sayyidina Ali pula, ya Umar, engkau akan bertemu dengan orang ma'rufun bis sama', dia dikenal di langit, wala yu'raf fil ard, dan di bumi nggak ada yang kenal. Lau aqsama 'ala Allah la abarah, kalau dia sumpah minta kepada Allah, Allah langsung akan ijabah dia. Ya Rasulullah, ini siapa orang ini? Dengan amal apa dia dapat demikian sampai lau aqsama 'ala Allah la abarah? Bi birrihi bi ummi, karena dia bakti sama ibunya. Ini umatku ini, dia ingin bertemu denganku, tapi ibunya sudah tua, tidak mampu membawanya ke Madinah, di Yaman. Ini Uwais Al-Qarani menulis surat kepada temannya, meminta ini kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab semua orang yang muslim harus mengambil baiat. Sedang Rasulullah SAW di Madinah, ini orang di Yaman, ibunya sudah tua. Kalau dia berangkat dengan ibunya, nggak bakal kuat, ibunya sudah tua. Kalau ditinggalkan, tidak ada yang mengurusnya. Minta izinnya Rasulullah, bagaimana aku harus melakukan? Jawab Nabi Muhammad SAW, duduk dengan ibumu. Serupa dengan anak muda,
yang minta, ya Rasulullah, saya ingin jihad bersamamu, mati syahid dalam perang bersamamu. Rasul menjawab, kau punya ibu? Iya, berjihadlah bakti kepada ibumu. Jihad itu ada derajat, ada tadrij, ada tingkatan. Dikembalikan untuk kepada ibu. Maka Uwais Al-Qarani pun duduk dengan ibunya, tinggal mendengar saja dari para sahabat, Rasulullah demikian, aku cium tangannya, aku melihat mukanya, sholat bersama Rasulullah. Tinggal hatinya mengalir air mata, mau bertemu nggak bisa. Dan ibunya memerlukan dia. Ada orang yang ibunya memerlukan, dia tidak peduli. Lalu keluar dari pesantren, nggak bakal dapat berkah sama sekali. Makanya saya anjurkan kepada beberapa madrasah waktu itu, ketika ingin mengambil santri, ambillah akhlaknya dulu. Kalau tidak berakhlak, jangan baca kitab, biarkan baca Quran dulu, yang fardu ainnya aja. Jangan pernah pindah kepada kitab. So, kalau tidak ada akhlak kepada ibunya, mal'un, dilaknat. Dan kalau kita mengajar dia ilmu dan dia sesat, maka kita sebagai pembantu kesesatan dia. Ambillah yang berakhlak dahulu. Santri ya yang tidak saling cinta dengan saudara, tidak cinta kepada ibu, dipanggil berat sebelah. Kalau pulang ke rumah bawa baju kotor, ibunya melihat mencuci, biarkan saja, saja nggak boleh, apalagi membiarkan ibunya mencuci pakaian, nggak bakal berkah seumur hidup. Ingat, insya Allah anak yang berkah semuanya mengambil ini hikmah. Jangan mengajar yang belum berakhlak. Yang belum berakhlak, baca Quran, pelajari yang fardu ainnya, sholatnya, wudunya, dan semuanya. Tapi untuk mengambil yang fardu kifayah, jangan. Yang berakhlak silahkan maju. Yang tidak berakhlak cukup fardu ain, pulang ke rumah. Sebab ketika fardu kifayah diambil dan tidak berakhlak, dijuallah agama, dijual gurunya, dijual pesantrennya. Wal muallimu mu'inun ala dzalik. Yang gurunya sama dosanya dengan dia. Cerita kepada tadi Uwais Al-Qarani. Kemudian dia diwasiatkan oleh Rasulullah Sayyidina Umar, kalau kau bertemu dengan dia, kau minta doa dari dia. Minta doa dari dia dan sampaikan salam saya kepada dia. Maka Sayyidina Umar pun menunggu kedatangan rombongan dari Yaman. Bertemulah dengan Uwais Al-Qarani. Engkau Uwais? Iya. Dari Bani Qaran? Iya. Ada tandanya? Iya. Kebetulan. Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW sebelum wafat menyampaikan salam kepada kita agar disampaikan kepada engkau. Nangis Al-Qarani. Ternyata Nabi Muhammad tidak melupakan Uwais Al-Qarani, tapi para ulama tidak mencatat dia sebagai sahabat, melainkan mukhadram, seorang yang hidup di zaman sahabat dan tidak sempat bertemu dengan sahabat. Betul, bukan sahabat di masa dunia, tapi di akhirat dikenal. Sebab Nabi mengatakan ma'rufun bis sama, dikenal di dunia, wala yu'raf fil ardh, dan di bumi tidak ada yang mengenalnya. Bahkan kalau lagi ada kawinan nggak bakal diundang itu ya. Kalau ada yang berbicara pun nggak didengar. Disebutnya ma'rufun bis sama wala yu'raf fil ardh. Ikhwani rahimakumullah, itu diantara apa hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW dan apa yang harus kita lakukan sebelum ingin memimpin Nabi Muhammad, ingin memimpin Nabi Muhammad SAW, ingin mengikuti orang tua seperti anak-anaknya, ingin mengikuti Abu Mustafa bin Haji Ahmad. Syaratnya harus ada, jangan pernah menyakiti umat Nabi Muhammad, jangan pernah menyakiti umat Nabi Muhammad, maka jalan itu kau akan tempuh, akan sampai. Tapi kalau masih menyakiti, maka tidak akan sampai sama sekali. Orang kalau pergi haji minta maaf ke sana sini kepada ayahnya, bahkan orang tuanya yang sudah meninggal diziarahi, tetangga bayar hutang. Kenapa? Mau pergi haji, takutnya diterima. Kalau mau puasa, iya minta maaf kiri kanan, takutnya diterima. Kalau sholat 5 waktu sama, bahkan lebih afdal daripada haji dan puasa, tapi kita tidak melakukan. Kenapa? Karena sholat dianggapnya tiap hari, capek kalau minta maaf ya hari. Doa pun demikian, doa nggak bakal dikabulkan kalau masih ada salah. Nggak mungkin orang, ya Allah ampuni dosa saya, tangan yang sebelahnya sambil nguplakin kepala temennya, ya Allah maafin saya. Secara langsung atau tidak langsung? Secara tidak langsung dia tidak mau minta maaf kepada temannya. Dia punya salah dalam hatinya, minta maaf dulu kepada temanmu, baru kau doa. Nanti ya,
nanti. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Malaikat kalau ngingetin, minta maaf nanti saya minta maaf ke sana. Jadi apapun yang kita lakukan daripada ibadah, bahkan ketika saya datang ke sini, wudu dulu harusnya, minta maaf kepada Allah. Bukan hanya haji, puasa dan sebagainya, tapi setiap ibadah. Makanya kalau kita sholat dengan wudu dulu agar bersih dosa kita dan minta maaf kepada yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Saya ingin menyelingi dengan salawat kepada Rasulullah SAW agar kita bisa membayangkan ketika di padang mahsyar semuanya bangkit, semuanya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Baca burdahnya. Burdah, ya. Pada suka baca burdah. Maulaya salli wa sallim. Apa ya? Baca. Abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول للحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم نور قلوبنا بالعلم واجعلنا من اهل العلم وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم بارك لاهل هذا البيت اللهم بارك لاولاد حاج مصطفى حاج ابو مصطفى بن حاج احمد اللهم بارك في اولادهم وفي بناتهم وفي اعمالهم وفي طلابهم وفي جيرانهم وفيما حولهم يا ارحم الراحمين واحفظهم من الفتن ما ظهر منه بطن ووفقهم للخيرات ووفقهم لنشر دعوة الإسلام يا أرحم الراحمين ووفقهم لتوحيد كلمات المسلمين يا أرحم الراحمين في صحة وعافية وأمن وبركة يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.